Perkenalkan, nama saya Destia Galinggi, NPM 19110580 dari kelas TIP 1904. Di sini saya akan menjelaskan materi itu tentang penjadwalan pada sistem operasi. Di sini ini adalah tugas UTS saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penjadwalan, kriteria penjadwalan, tipe penjadwalan, strategi penjadwalan. Yang pertama adalah pengertian penjadwalan. Penjadwalan merupakan kebijakan dan mekanisme sistem yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan pada sistem operasi. Penjadwalan ini dilakukan oleh sistem operasi untuk mendukung kelancaran kebutuhan kinerja baik oleh sistem maupun user. Yang kedua adalah kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan itu yang pertama adalah adil. Kriteria ini menunjukkan bahwa setiap proses seharusnya dilayani secara merata oleh sistem operasi. Merata di sini artinya melakukan pembagian waktu proses yang sama dan tak ada proses yang tidak kebagian layanan. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemroses yang adil. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi yaitu pemroses ini dihitung dengan menggunakan perbandingan terhadap waktu sibuk pemroses. Efisiensi ini terkait dengan kemampuan sistem operasi untuk memanfaatkan pemroses semaksimal mungkin dalam menyelesaikan semua proses yang ada. Memaksimalkan ini dapat diartikan juga dengan membuat pemroses dalam keadaan selalu sibuk. Dan ketiga, waktu tanggap. Waktu tanggap ini berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu yang nyata. Pada sistem interaktif, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses dari saat karakter terakhir dari perintah atau transaksi dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Nama lain dari waktu tanggap ini adalah terminal response time. Selanjutnya, di sini ada tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama itu adalah penjadwalan jangka pendek atau disebut dengan short term scheduler. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready yang berada di memori utama. Sasaran utama penjadwalan jangka pendek adalah memaksimumkan kinerja sistem untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang seharusnya dijalankan. Yang kedua adalah penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda karena permintaan layanan masukan atau keluaran, atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses yang tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan untuk menuju selesai sampai kondisi yang menyebabkan hilang. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder, sehingga tersedia ruang yang lebih besar untuk proses yang lain. Yang ketiga adalah penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem. Batch biasanya berupa proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif atau waktu pemroses, memori, perangkat masukan atau keluaran.
Program ini mempunyai prioritas yang rendah dan bisa digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk. Selama periode, aktivitas proses-proses interaktif rendah. Selanjutnya, strategi penjadwalan. Ada dua strategi penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Begitu proses diberi jatah layanan, pemroses akan memproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Non-preemptive juga disebut run to completion karena proses yang telah dijadwalkan akan dijalankan sampai selesainya atau proses tersebut meminta layanan masukan atau keluaran. Penjadwalan yang kedua, penjadwalan preemptive. Saat proses diberi jatah layanan pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh pemroses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu. Sekian penjelasan tentang penjadwalan pada sistem operasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.